Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah, sampai ke sesi yang terakhir ya. Setelah tadi 4 materi disampaikan oleh para narasumber, mulai dari pengenalan tentang tauhid, kemudian juga tentang atribut jamiah, kemudian sirah juga, dan yang satu lagi apa? Jamiah sekarang. Oh, jadi 4. Oh, 4 ya. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Tadi saya ingin mencoba merefresh apa yang telah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Pemuda Persatuan Islam itu bagaimana bisa muncul di Indonesia? Ada absensi. Sekalian kalau yang ta'aruf ya. Daftar. Ya. Atau mungkin ada yang bisa. Tadi kan sudah ya sejarah tentang pemuda ya. Itu kenapa sampai bisa lahir pemuda Persis? Total ada 24. Oh, yang dari Katapang juga ada ya. Arman Ramdan. Kumaha kan? Pertanyaan tadi gimana kan tadi? Paling depan ada dulu dari tadi ya? Iya. Bagaimana itu? Kenapa sampai bisa lahir itu pemuda Persatuan Islam? Jadi ini ikhwatu iman, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ma'ruf ini merupakan gerbang kita mau masuk ke dalam rumah. Anda jangan coba-coba masuk rumah ya, kalau belum tahu rumah itu apa. Bisi eta rumah teh naon di jero teh kan, makanya ini gerbangnya, jadi harus tahu dulu. Nanti jangan sampai Anda masuk, tiba-tiba dari situ datang ke rumah Anda. Wah, iya, habis di sana. Jangan sampai seperti itu. Jadi itu ada pengenalan, termasuk tadi sirah, ya, termasuk tadi sejarah pemuda Persatuan Islam. Kenapa dikenalkan? Jangan sampai nanti Anda berpijak pada pondasi yang rapuh. Ya, pada pondasi yang rapuh. Anda harus tahu, harus mengenal. Karena tantangan dakwah kita ke depan itu mereka menggunakan pendekatan sejarah. Ya. Mereka menggunakan pendekatan sejarah. Ambil contoh. Ya. Itu ketika perdamaian Hudaybiyah, Sulh Hudaybiyah. Mungkin Anda pernah mendapatkan informasi ini. Itu dalam sebuah riwayat dikatakan itu Rasul sampai mencaci para sahabat, menyumpahi para sahabat. Rasul mengatakan begini, halakal muslimun. Memang dalam hadis satu kali disebutkan halakal muslimun, celaka orang-orang Islam. Coba bayangkan, ini seorang Nabi Muhammad menyumpahi para sahabat. Ini kalau kita tidak paham konteks, kalau kita tidak mengerti, tidak paham bagaimana alurnya, ini akan dimanfaatkan. Tuh tinggal dari ayat sahabat asuh neraka. Ini lihat keterangannya. Rasul sendiri mencaci kaum muslimin. Kalau ini bertanya pada Anda, gimana jawaban Anda? Gimana jawab? Ayo, gimana jawab? Itu mengatakan begitu itu. Halakal muslimun. Orang-orang Islam binasa. Ini dijadikan bidikan oleh orang Syiah.
Ini dalilnya saya mengatakan para sahabat itu kulluhum murtadun. Semua murtad. Murtad neraka. Ya dalilnya. Kumaha jawab? Tidak bisa dijawab, tapi harus dengan membaca langsung, tapi harus menggunakan pendekatan yang sama. Itu membacanya sepotong. Itu harus diperiksa. Kenapa Rasul sampai mengatakan begitu? Ya, itu dalam sulh Hudaybiyah itu sampai Rasul mengatakan begitu. Kan sebelumnya itu Rasul mengatakan begini. Satu, kalau dina syuting mah scan 1, 2, 3, nah ini udah scan keberapa gitu, udah ambilan kamera keberapa gitu, itu harus dilihat ke 1 langkah, 2 langkah sebelumnya. Kenapa Rasul sampai mengatakan demikian? Nah ini kalau ini sampai ke masyarakat awam akan menyimpulkan gitu, ternyata ya tulisan dari anak hadisnya. Wah minumnya, cilaka para sahabat, wajar begitu. Itu karena raka. Nah itu harus dipahami dulu sebelumnya. Itu Rasul mengatakan begitu, itu ada sebab. Sebabnya itu Rasul sebelumnya itu ini satu langkah ke belakang. Rasul itu keluar mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, wahai kaum muslimin, karena kita sekarang sedang berihram dan kita tidak jadi ke Mekah, maka kalian harus membatalkan ihram kalian dengan cara menyembelih budnya, hadiunya, dan mencukur tahlil, taksir, tahallul. Itu Rasul salah sama sampai 3 kali menyuruh para sahabat untuk melaksanakan itu. Kabeh bukan, cari cing, wah pembangkangan ini. Apakah sampai di sana? Menjawabnya tidak, mundur lagi ke belakang. Kenapa sampai begitu? Kenapa sampai tidak melaksanakan perintah Rasul? Oh ternyata itu terjadi ketika Rasul sudah menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Apa lantas karena Hudaybiyah kemudian terjadi pembangkangan? Oh tidak, mundur lagi ke belakang. Terus ternyata ini kumulasi, sehingga tindakan para sahabat seperti itu. Dan itu kata Ummu Salamah dalam hadis dikatakan, hadza amrun azim. Ini urusan yang besar. Jadi ya Rasulullah, ketika Rasul balik ke tenda di Hudaybiyah, ghadiban dengan wajah yang marah, kemudian ditanya, "Masa ada apa ya Rasul?" "Halakal muslimun, celaka umat Islam, bla 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 bla. Lam yantasilu amri, mereka tidak melaksanakan perintahku." Wah, Ummu Salamah dengarkan dulu ini Rasul meluapkan emosinya itu. Sudah begitu Ummu Salamah mengatakan, "Ya Rasulullah, amrun azim. Qad dakhalat amrun azim." Sesungguhnya mereka telah mengalami perusahaan yang luar biasa besar. Apa yang dimaksud luar biasa besar itu? Nah ini slide-nya semakin luas di waktu iman ke belakang, panjang gitu. Ini mulai peristiwanya itu di peristiwa tahun ke-6 Hijriah, ada instruksi dari Allah kepada Rasul. Ada saatnya sekarang kaum muslimin melaksanakan ibadah, melaksanakan umroh. Tahun ke-6 Hijriah, berbahagia kaum muslimin melaksanakan umroh. Tahun ke-6 Hijriah itu sudah 6 tahun di Madinah, belum bertemu dengan sanak famili di Mekah, ditinggalkan ketika hijrah kan, sudah 6 tahun berarti lebih, bahkan mungkin sebagian yang lain. Akhirnya mereka cepetan berangkat ke Mekah. Memang dari Rasul kita beribadah, tapi kan istilah orang macul dalam, ayah belut cokot, gitu. Apa anda bisa hanya sedak ya ke memeres galon, ayah belut cokot, belut. Jadi tujuan utamanya beribadah, melaksanakan umroh. Tapi kesempatan bisa bertemu dengan sanak famili, walaupun mereka mungkin masih kafir, mereka mungkin masih, tapi kan ini kampung halaman, bertemu dengan sanak famili, bertemu dengan harta benda yang saya tinggalkan dulu ketika meninggalkan hijrah dan sebagainya. Gitu. Nah, ketika sudah berangkat ya dari Madinah ke Mekah, menempuh jarak ratusan kilometer sampai di pintu hampir sekitar 50 km itu ke Mekah, di stop oleh musyrikin Quraisy karena mereka menyangka Muhammad akan menyerang Mekah. Diutus orang utusan, dicek, bukan, kata Rasul, tidak percaya. Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan ke Mekah untuk melobi udama Quraisy, untuk melobi para pembesar Quraisy.
Sampai ke sana, tidak percaya. Yang terjadi ditahan Utsman itu. Para sahabat marah, Umar marah. Kemudian mereka menyatakan, kita berikrar. Muncul istilah bai'atul ridwan. Berbaiat kan semuanya. Ya. Karena delegasi yang pertama mengatakan Muhammad tidak boleh masuk ke Mekah. Wah, itu marah luar biasa. Hari orang ini seratusan kilometer berangkat dari Madinah ke Mekah, mau bagaimana ini? Di stop. Datang yang kedua, delegasi yang kedua, Suhail namanya, menyodorkan perjanjian. Dan dalam perjanjian pun terjadi hal-hal yang sangat tidak disukai oleh kaum muslimin. Kata Rasul, "Uktub Ali, Bismillahirrahmanirrahim." Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail, interupsi. Apa itu Rahman-Rahim? Saya tidak kenal Rahman-Rahim. Coret. Dicoret tidak? Dicoret kok Ali, walaupun dengan berat hati. Coret Rahman-Rahim. Para sahabat yang di luar itu mungkin ngambek, ini terus sobat ngelehan-ngelehan tadi itu mesti jelaskan terpercaya. Mesti ngutus Utsman, walaupun Utsman balik lagi, tetap saya nggak berhasil. Itu ayat itu Mekah. Sore. Yang kedua, hada sholah Suhail ma'a Muhammad Rasulillah. Interupsi lagi. Muhammad, kami ini musyrikin Quraisy ini bertahun-tahun sejak kamu berada di Mekah sampai kamu melaksanakan hijrah ke Madinah. Tahun kedua Badar kecil, tahun kedua Badar besar juga terjadi, tahun ketiga perang Uhud, berikutnya perang Ahzab, perang Khandaq, terus sekarang tahun ke-6. Itu gara-gara engkau ini mengaku Rasulullah, maka kami memerangi engkau. Oleh karena itu konkret saja, coret Rasulullah. Diterima? Rasul diterima. Para sahabat diterima. Kehulaan. Ali coret. Enggak. Dan satu riwayat mengatakan Ali menolak. Ali. Saya ketika baca bisa membayangkan ya, bukan mental, psikologi Ali dan psikologi para sahabat yang lain. Kenapa sampai menolak Ali? Ya bayangkan nih waktu zaman ini berangkat dari Madinah, sudah ada niatan yang demikian menggebu-gebu, ingin ibadah, panggil kolot, mungkin wae panggil Ali jeung dulu balik di ke kampung halaman, Gusti sawang, dibayangkan gitu. Nggak tapi ka Hudaybiyah di stop. Jangan masuk. Itu satu, ya. Yang kedua, sekarang perjanjian Rasul LD. Enggak mau. Bukankah kami mengikuti Rasul ketika di Mekah? Khobab bin Arad disiksa, Ammar bin Yasir dengan keluarganya dibakar, kemudian Bilal bin Rabah pun disiksa, belum para sahabat yang lain. Gara-gara memperjuangkan engkau ini mendeklar Muhammad Rasulullah. Sementara kata Suhail, tulis Muhammad bin Abdullah. Jelas tolak. Kami ini mengikuti engkau sampai sekarang tahun ke-6 gara-gara ini, gara-gara Rasulullah. Akhirnya kumaha, Rasul dicoret. Pas itu kumaha, marah dalam hati para sahabat. Aduh. Nah itu yang disebut amrun adim. Jadi kalau ada orang-orang yang memanfaatkan tadi, tinggal di dalil lain Abu Bakar, para sahabat terus kumpul membangkang Rasul secara spesifik. Ada kasus yang lain, Utsman itu ketika tahun ketiga Hijriah enak-enak ongkang-ongkang kaki bersama istrinya di kamar, sedangkan mertuanya itu berdarah-darah gitu kan, sampai kakinya terperosok ke lubang yang dibuat oleh kelompok Abu Sufyan dan Khalid gitu. Enak-enakan doraka kami nantu teh Utsman itu. Itu enggak jawabnya. Kembali dengan konteks sejarah. Nah, jadi perlu ya kita mempelajari sejarah. Terutama tadi penguatan agar nanti antum semua, karena kan belum jadi anggota Ustaz, betul ya? Baru calon ini kan? Ya. Nanti antum ketika masuk itu, oh ini yang saya pegang. Ketika ada orang yang mencoba membelokkan wijahnya arahnya kemana? Nah, nanti kia, ya saya. Ini sekarang sedang ramai, ikhwah ya, sadayana ya. Mencoba membiaskan pemahaman Islam dari sirahnya. Itu Anda mungkin pernah baca buku Idarham yang Wahabi, jejak berdarah Wahabi. Itu kan diangkat di dalamnya Wahabi itu udah anu. Ya
seperti yang dilakukan oleh Syiah. Mereka mencoba, jadi ada potongan sejarah, potong ambil seperti Utsman tadi. Itu dalam Ibnu Katsir itu ada hadisnya. Dalam surat Ali Imran tafsir saya dibaca. Jadi Utsman itu ketika Uhud tidak ikut perang. Ini jadikannya ini contoh mainan tuh doraka kami toha, lebih jauhnya doraka ke Nabi. Nabi sedang berdarah-darah di Uhud, berlari-lari dari menyelamatkan diri, maksudnya menyelamatkan diri dari gempuran Abu Sufyan dan pasukannya, Khalid bin Walid dan pasukannya. Ini malah enak. Ternyata ketika saya baca lebih lanjut dari sampai tuntas, oh iya sebabnya Utsman tidak ikut karena memang istrinya sakit. Istrinya sakit, dan tentu kita pahami sakitnya mau mungkin nyeri buntu. Hanya gara-gara nyeri buntu terlalu perang, kan mau mungkin. Atau migrain misalnya, migrain udah jangan ikut perang, mau mungkin. Dan itu dalam sejarah sakitnya itu kemudian mengantarkan dia meninggal dunia. Berarti bagaimana sakitnya? Nah, ini kan pelajaran. Gitu. Nah itu ya Bapak rahimahullah. Jadi saya ingin mencoba merefresh saja dari materi-materi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan Anda jangan sampai jadi wajar lah hilaf sabelasa sekali sekedik. Bulan begitu tabeleng sedaya. Nah, pemuda cik tahu sebarat pemuda Persis dilahirkan. Alhamdulillah. Baik, Iwan Fillah rahimakumullah, materi yang saya sampaikan ini terkait fikuzan. Jadi terkait fikih itu kan pahamnya. Jadi Anda harus paham terkait organisasi ini, terkait jamiah ini. Tadi saya singgung di awal, jangan sampai Anda masuk rumah tidak tahu. Masuk ke imah, aduh kebelet hayang kaca itu apa, di mana kamar mandi banyak. Kan? Hayang dahat kamarnya ke dapur, atau di mana dapurnya? Tahu lah itu. Makanya inilah ajang pengenalan. Walaupun pengenalan ini sebatas tidak detail, hanya sebatas ya katakanlah gambaran kulit belum detail. Untuk lebih detail nanti ada pembinaan, nanti ada pengajaran dari para asatidah, ya terus dari tazkiyah dan sebagainya. Karena dari ma'ruf ini nanti ada tahapan berikutnya, ada pasca ma'ruf, pola untuk pengenalan, ya pengenalan jamiah. Baik, saya hanya mengulang saja ya dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Baik, Ikhwan fillah rahimakumullah. Yang pertama terkait identitas. Identitas organisasi ini adalah Pemuda Persatuan Islam. Dan Pemuda Persatuan Islam ini merupakan bagian otonom dari namanya Persis. Jadi induknya Persis ya 23 lahir dibentuk secara organisatoris, aktivitasnya sudah ada sebelumnya. Dibentuk 23, kemudian karena untuk pelebaran dakwah, sayap dakwah butuh energi, butuh kekuatan yang lain, maka dibentuklah Pemuda yang tadi sudah disampaikan tahun 36, Maret 2036. Sama halnya dengan ormas-ormas yang lain. Kalau di NU misalnya, ada apa saja sayapnya itu? Ada Ibnu, ada Patayat, ada GP Ansor, ada Nusrul, Banser. Itu mah baru, itu mah yang dulu yang sudah established, yang sudah kuat. Itu ada Ibnu, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, ada Patayat. Patayat itu kalau di kita itu di CPS itu pemudi, ya. Jadi pemudinya Fatayat, ya. Kemudian ada GP Ansor. Nah, GP Ansor itu seperti pemuda, gitu. Kalau di Persis itu pemudanya ada GP Ansor, ada Banser. Nah, kalau Banser itu seperti brigadirnya. Nah, itu mereka jadi sama sebenarnya. Di Muhammadiyah ada IPM, ada IRM, ada INM, organisasi-organisasi sayap. Tujuannya sama, untuk menopang induknya. Nah, sekarang kita ini berada di salah satu otonom, salah satu bagian di Persatuan Islam, namanya Pemuda Persatuan Islam.
kelahirannya adalah untuk membackup, untuk mendukung gerak dakwah persatuan Islam. Oleh karena itu, nanti antum ya, jika memang sudah siap mengikrarkan diri, mewakafkan diri dalam jihad jamiah ini, balik ke masing-masing daerah. Ya, di sini ada yang di Kakapang, ya, Cileunyi. Berarti kan nanti ini teman-teman kan kembali ke alma maternya ya. Cileunyi berarti mengabdi di Cileunyi. Cileunyi di mana Cileunyi? Oh. Cileunyi teh Kang Fahmi ya. Nemeh we Cileunyi kan. Nemeh ka Cileunyi. Oh, nemeh ka Cileunyi. Mana we tetes kami di Cileunyi. Gitu. Kawitna di mana? Kawitna di Pemungkeun, kami di Jakarta, wis ka Cileunyi. Oh, mana ngalih dari Jakarta? Oh, wah. Kadang-kadang orang kita persoalan pindah-pindah jadi akhirnya ke mana posisi itu? Ya tidak apa-apa, yang pasti silakan saja berjihad di mana, hanya secara administratif. Nanti antum dituntut domisili di mana, nah di sana kembangkan. Nah ini nanti di lapangan kebetulan Ana di bidang jamiah itu sudah cukup lama, relatif cukup lama. Jadi langsung bersinggungan dengan anggota, dengan dinamika jamiah di bawah. Itu sampai hari ini, bahkan ketika roadshow jamiah di Kota Bandung, pemuda itu betul-betul menjadi tonggaknya. Jadi bisa dikatakan bahkan di beberapa tempat tidak ada persis kalau tidak ada pemuda. Jadi geraknya itu oleh pemuda. Jadi bemper wayahna pemuda. Bemper hadap datang dari bemper wayah pemuda. Ya. Menghadapi apa pemuda. Nah itu antum harus siap. Ya. Harus siap menghadapi itu. Itulah identitas kita. Jadi namanya Pemuda Persatuan Islam. Kemudian resiko-resiko yang akan antum hadapi minimalnya tadi di daerah masing-masing, sinergi dengan persis, bahkan terkadang menjadi think tanknya Persatuan Islam. Ya. Kita harus menggerakkan, kita harus menghidupkan roda jamiah di masing-masing tempat. Itu yang pertama. Dan terkait identitas ini, itu dalam Ki-Akidah hasil Muktamar kemarin 2015 di Ciganitri, itu tertuang dalam kaidah asasi bab 1 pasal 1. Jadi paharupna Pemuda Persatuan Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan. Tadi mungkin sudah disinggung juga. Coba masih ingat apa tujuan Pemuda Persis? Slide-nya seperti itu. Oh, slide-nya seperti itu. Oh, tujuan tidak seperti tulis. Di apa tuh ini mau ditulisnya? Slide-nya seperti ini ya. Ah, itu dalam Ki-Akidah Ki-A dari Ki-A bab 1 pasal 3. Ini perlu direnungkan bersama. Pemuda Persis bertujuan mencetak kader pemimpin umat. Jadi antum yang siap mewakafkan diri dalam organisasi Pemuda Persatuan Islam artinya siap menjadi kader pemimpin. Bahkan ini saya sebagai ketua satu pimpinan pusat ketika kemarin audiensi bab siasat dengan Persis terbersit juga pemikiran, wah sepertinya kita harus mengembangkan strategi dakwah sederhana. Kita ini baru wacana, tapi akan saya coba diangkat ke pleno pimpinan. Kita harus menguasai jalur-jalur birokrasi yang sederhana. Itu yang akan saya coba. Mudah-mudahan kuasai oleh kita RT, kuasai oleh kita RW, kuasai oleh kita kepala desa. Jadi gubernur mah jauh teuing. Jeung mah teh ngomosna. Kuasai gubernur, kuasai DPR. Berarti geus sederhana RT, RW. Desa lah yang paling banterna, kuasai. Ini di waktu iman sederhana ya, tapi saya renungkan Allahu Akbar ternyata mengambil pelajaran dari beberapa di Kota Bandung kalau nggak salah. Ada beberapa kasus pendirian rumah ibadah yang loss. Lossnya apa? Ini sudah ada persetujuan warga. RT menandatangani, RW menandatangani. Ini berarti warga di sini sudah menyetujui. Saya memikirkan, wah
ini betul, ini los ini. Coba kalau kita kuasai, RT kita kuasai, RW kita kuasai, apalagi desa kita kuasai, itu akan smooth. Dan ternyata terbukti di beberapa tempat. Birokrasi gampang, yang minimalnya yang KTP malah mualila gitu. Yang mau nepikeun ka aduh tawar segala kan. Aya duit gancang, eueuh malila gitu. Banyak ari ku persis mah. Gitu tah. Ini memang baru wacana, tapi bismillah, mudah-mudahan di Muskernas kedua nanti kita akan coba. Dan ini mudah-mudahan semuanya jadi anggota ulah bikin terjadi. Wah iya, apa ya informasi penting ya di Jamiah Pemuda Persis ya. Strategi ini gitu ya. Ya, ini waktu Iman Rahimahullah. Kita memang mengevaluasi perkembangan politik Jamiah. Setiap anu didukung ku Persis eleh dijakeun we. Sok mangga di tahun salapan ada PBB kan? Pencapaian suaranya berapa persen tahun 99? Sampai 3% nasional itu di bawah ambang electoral threshold ya, yang batas minimal untuk mengikuti pemilu berikutnya. Gitu. Itu hampir-hampiran. Bahkan itu IT-nya itu electoral threshold-nya itu 2,5, ini 3 cukup lah, langsung lah. Walaupun injury time gitu ya, tina curang gitu. Pemilu berikutnya 2004 kalau kan? Kalau tidak mencapai, tidak bisa menyamakan 3%. Itu padahal kontestan pemilu lebih sedikit. Pertama 9948, yang kedua setengahnya 24. Tapi kemudian kalau pemilu ngalap gitu. PBB ini gitu. Nah, walaupun memang PBB bukan partai Persis, bukan, hanya membidani kelahiran itu. Itu mendukung PSR gitu, DPD eleh gitu dan sebagainya. Saya berpikir, wah ini mungkin kita harus mengubah ini dari bawah gitu. Nah ini bisa kita rasakan langsung, ya, bisa kita rasakan langsung. Nah itu yang pertama. Jadi antum dicetak akan menjadi kader pemimpin. Siap, minimal atulah masjid teh cekal gitu koyo masjid. Kemarin jemaah saya ada yang mengadu ketika ngaji di, kebetulan saya tinggal di Majalaya. Ada jemaah pengajian ibu-ibu curhat, Ustaz cenah, kumaha sikap abdi, kumaha baji? Nya kamari teh si bapak teh aya acara syukuran, rambut masjid, kakoyim teh, aripek teh, teu meunang sana. Nah, kunaon teu meunang? Mun kitu cara kalimat teh. Ieu teh muwakil ngawakakeun ka abdi teh bari amanat. Naon amanatna? Oma, ieu masjid teh ngan ngumpul kanggo golongan Pak Kiai. Di luar itu tidak boleh. Kan ari ibu mah Persis, Muhammadiyah. Jadi tekalabat kana golongan ieu punten we dikunci masjid teh sampai begitu. Aya jemaah ikhwan sanes dobrak we datangan gitu. Nah, tenang, hati-hati. Hari ini ada upaya ngobok-ngobok, jadi umat Islam sengaja dibentur-benturkan. Kalau kita tidak matang mengambil tindakan, kita yang kena. Ya. Harus hati-hati, harus smooth gitu. Ya, harus smooth. Nah inilah, jadi kader pemimpin itu harus bisa membaca situasi, harus bisa membaca sosiokultur masyarakat, bertindak seperti apa di sini. Itu harapan. Itu yang pertama. Memahami, nah apa fungsinya? Anda melakukan 3. Jadi sebagai anggota pemuda Persis, maka yang harus Anda lakukan sebagai pemimpin umat pemuda Persis itu 1. Memahami, 2. Mengamalkan, 3. Sudah tidak menyangkut tadi. Mendakwahkan. Memahami, kemudian mengamalkan dan mendakwahkan. Pinter ulah pinter sorangan, ngajak mulai. Ya, minimalnya keluarga. Hari ini benteng pertahanan umat adalah keluarga. Kalau keluarga sudah berhasil ditembus, ya apalagi benteng yang kita persiapkan. Ya, paling diri kita sendiri. Tapi apakah kita ridho? Naudzubillah min dzalik. Istri kita berbeda, terbawa oleh paham yang lain. Anak kita pun sama, terbawa oleh paham yang lain. Orang soalnya kan pasti bakal cilang-cilang. Gitu.
Bagaimana Rasul demikian pedenya ketika Khadijah mendukungnya. Bagaimana Muhammad demikian yakinnya, percaya dirinya ketika Abu Thalib membackup. Mereka meninggal, bukan mereka menyimpang, mereka meninggal. Bagaimana kehilangan luar biasa. Ini eksistensi keluarga. Gitu. Sampai orang lain di sana. Ini sudah berkeluarga semua, Bu? Ada yang sudah, ada yang belum. Itu kalau bagi yang sudah berkeluarganya, orang jadi nanti istri kita memahami kita, tugas kita, perjuangan kita sehari-hari. Terus misalkan usia 3 tahun meninggal, kumaha? Itu kan, ya Allah gitu. Ustaz gampang yang deui we, yang deui. Kalau musarwa, kumaha berbeda. Nah, mandeui we Ustaz, bahkan hadis oke ayeuna mah perempuan lebih banyak gitu kan. Kemangi di Bandung, kemanding di Indonesia, di Suriah loba gitu misalkan. Kudu ka Suriah. Nah, itu iman bukan begitu, tapi kan menyamakan visi itu tidak mudah. Ya, menyamakan visi tidak mudah. Dan ini dua ingin saya sampaikan kepada antum. Jika antum memang benar sudah bulat menjadi anggota pemuda, tantangan yang akan dan pasti antum hadapi, terutama yang sudah berkeluarga, adalah dari istri. Tantangan yang kedua, bagi yang sudah punya anak, dari anak. Silakan nanti bisa dirasakan. Ini pengalaman. Orang tengah merencanakan, jam seanu ke anu kesana. Siapa tuh Pak? Lihatlah minggu mah libur. Mendingan itu, itu teh. Budak cerik, hayang jalan-jalan, kayak tugas di Ma'ruf. Ya maaf ya, bukan saya buka ini hari ini. Saya dengan anak saya sedang jalan-jalan. Hampura, saya bisa maturan. Hampura, saya bisa maturan. Dari tadi SMS kita izin awalnya. Ulah, ini kan sudah baru dak cerik kumaha. Oh, Bapak. Ini kan kalau nanti bisa jelas. Jamiah mengatakan seluruh anggota kumpul jam seanu di anu. Dak cerik. Ya kumaha? Pemajikan cerik. Mending resikonya gede pemajikan cerik. Mau dibukakan kamar, maksudnya coba kumaha teh? Kumaha teh? So cenah di baeudan balina kumaha? Tantangan di waktu ini pengalaman dan sok silakan teman-teman yang bekerja harus dihadapkan dengan dilema itu. Antum harus siap, makanya mencari istri itu coba samakan di sini. Ini aktivitas saya sebagai pemuda. Nih aktivitas. Yang paling banyak itu justru weekend, Sabtu Ahad. Ya kan kumpul ke pemuda mah Sabtu Ahad. Mereka yang bekerja di kantor itu kan hari Ahad mah relatif libur kan, jadi bisa berkumpul. Ngantor mereka umumnya mah Sabtu Ahad di cabang, di PD umumnya gitu. Itu kan, sedangkan keluarga bagaimana? Makanya nanti saya suka, bukan instruksi ya, mungkin ke depan juga dipikirkan. Ini nanti ke para taskil di setiap jenjang PW, PD, PC harus diagendakan yang namanya family gathering. Harus ada minimalnya setahun sekali minimal. Di sana antum langsung masuk ke pimpinan cabang gitu ya. Harus diprogramkan dalam masyarakat itu family gathering. Semua keluarga dikumpulkan. Minimal setahun. Apa? Pertama dikenalkan, biar mereka sharing antar istri kita. Maksudnya antar istri cabang taskil. So, iya, jadi itu kan biar nanti saya kadang-kadang ibu teungi anu mendingan teurang bumbu kan ini ngomong. Ya minimal kan akan berpikir seperti itu. Mendingan sugante abdi hungkul si sok anu mendingan si anu bari budak leuwih ti 2. Aya nu 3, aya nu 4 gitu. Ini walaupun sederhana tapi subhanallah. Memahami, mengamalkan, mendakwahkan. Dan itu harus dimulai dari rumah. Mau tidak mau. Makanya bagi para jomblo, para bujangan, mohon maaf, terlalu kasar ya, para bujangan.
Itu memilih pasangan itu perhatikan yang spesifik. Agar apa? Agar nanti jangan menghambat dakwah kita. Jangan menghambat dakwah kita. Orang yang sepuluh dia, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Siap mewakafkan diri untuk Jamiah Pemuda Persatuan Islam. Sebulan di hari nikah. Gila deh. Hai pemajikan, yo, terkian kumaha, yo. Cacakan cara buka budak. Kok mau geus buka budak? Wis diuji nanti di mana? Nalika usi. Wah, diuji nanti. Aduh, hayang anu urang kerapat teh moal dosa rapat. Sedang koordinasi misalnya dicoba telepon di mus screen di pareman masalah. Kalau kita tidak mempersiapkan diri dari rumah, maka dakwah ini kita lihat Rasulullah. Bagaimana Rasul demikian tenang menyampaikan karena di rumah sudah stabil. Saya mau bertanya ke ibu iman yang sudah menikah. Ya, ketika antum mengikuti sebuah kegiatan yang antum suka, kemudian di rumah ramai atau ada kabar anak sakit, kumaha? Mau nanya ke anu can nikah, mulai nulis nikah, udah dapat cuma nanya ke nulis nikah, udah can nikah, percuma atau udah mengalami. Ini yang sudah menikah ini. Ya orang mengikuti kegiatan talim apalah misalnya, rutin kita ikuti. Kemudian ada telepon atau SMS, Pak, si Cika kedamu panas, kumaha udah? Kayak dimulai ke acara, kumaha? Nah aja dia musuh ngadeikan oke. Tidak tenang. Itu yang sering dialami oleh para paskil. Walaupun anak pernah duduk di level pimpinan mulai dari PD, PC, PD, PW suka mengamati dan mengalami sendiri tidak bisa dibohongan hati letiknya. Kata Gusti, Allahumma sfi. Itu tantangan tak? Ya, tantangan tak? Kalau kita melihat kader-kader dakwah yang lain seperti Hidayatullah itu pola pengkaderannya itu langsung disimpan. Anda bisa gabung dengan Hidayatullah, ya ormas juga pusat di Surabaya. Siap Anda langsung dikirim itu, celong gitu ke Kalimantan. Dia sudah menikah asal kan itu. Coba kumaha ninggalkeun kasab nu biasa, ninggalkeun lingkungan nu biasa, nu geus anu anak kudu anyar gitu. Lebih ka kitu. Dan informasi ada teh aya balik deui, aya nu gagal mah mungkin mulus. Tapi umumnya mereka sikoh tidak mungkin bisa memiliki kekuatan demikian hebat kalau di sini tidak dibina demikian tepat. Tidak mungkin. Anda tahu Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat. Ini dalam surat Luqman. Dalam surat Luqman itu ada ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Silakan dibaca tafsir. Itu dalam tafsirnya saya menemukan seorang sahabat Sa'ad. Itu Sa'ad harus berperang mengikuti hawa nafsunya atau mengikuti fitrah dirinya untuk mengikuti Muhammad. Yang dikorbankan adalah ibunya sendiri. Bayangkan. Ya. Itu kan singkat katanya begini. Saat itu diinformasikan masuk Islam, tapi tanpa sepengetahuan ibunya. Susumputan. Justru ibunya tahu saat masuk Islam itu dari orang lain. Marah ibunya. Aduh, iya budak. Kaci dak dora kata kolot. Ya, kami geus ngandung sekian bulan, ku kami disusuan, ku kami diurus tepikeun ka gede, padahal ayeuna teu mulang karima kaci dasar dipanggil. Singkat kata, interogasi sama ibu. Saat apakah benar kamu ini sudah meninggalkan agama orang tua kamu, nenek moyang kamu, buyut kamu? Ya karena sudah dikonfrontir begitu, mengatakan
Ya. Sikat permintaan orang tuanya ibunya ini. Lepaskan agama Muhammad, kembali kepada agama nenek moyang kamu. Kumaha jawaban saat? Berhenti sampai di sana ibunya? Tidak. Ngancam, lamun teu kami ayeuna rek mogok makan. Jadi ibadah iman mogok makan sudah ada dari sana sunnah. Dari sejak zaman Nabi. Ya, betul ini, silakan dibaca tafsirnya. Ibnu Katsir ada, Tabari juga ada. Itu kemudian paling sih mah heureui berenangnya kitu ka budak di kacang gitu. Betul itu. Satu hari berlalu, saat kan pulang. Ada yang laporan saat, kamu tidak takut, kamu tidak malu, kamu tidak kasihan pada ibu. Ibu belum makan. Masa? Betul. Cari-cari berita, informasi nggak mendekat, didekati. Paling hari ini saja. Ini ternyata tidak. Dia mengancam, betul ternyata. Ancamannya benar. Saya tidak akan makan dan minum sebelum kamu menyatakan meninggalkan agama Muhammad. Sehari berlalu, hari kedua dilakukan juga. Nah sekarang kira-kira saat goncang itu, goncang itu, goncang normal. Namun tergoncang kan normal berarti saat ini apa kolokan gitu berarti ngurus, maning sabelah kan? Ini dalam hadis nggak disebutkan bagaimana bapaknya dengan sabelah, yatim sekolah. Sehari, 2 hari, masuk hari ketiga, datang itu keluarganya, kamu durhaka pada ibu. Demikian teganya kamu menghinakan, merendahkan, menyiksa ibumu sendiri yang sudah mengandungmu 9 bulan, yang sudah menyusuimu, yang sudah mengurusmu sampai kamu seperti ini. Durhaka kamu. Saat ini sliut, dia di papatahan kieu, dia di papatahan kieu, sliut gitu. Jika nama orang nyata gitu benar. Stres. Akhirnya bagaimana? Datang kepada ibunya yang sudah tergeletnya sudah lemas kan, bayangkan saja itu 3 hari ya, 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum. Kurangnya karek poe dibere puasa sapoe geus leuleusna. Itu ampun. Tapi kacida leuleus teh. Tungguan memang gitu ya, teuing ada. Kan gambaran geus kuat berarti. Teuing ada teh cik atuh geradan gitu. Poe ka hiji Ramadan. Malam. Nya pengalaman kabeh we. Tungguan ada teh. Ya, teuing ada teh mus-mus di gereja ya. Geus kuat. Ini 3 hari 3 malam. Akhirnya bagaimana itu dalam riwayat duduk di samping kepalanya, kemudian mengatakan dengan halus, ya ummah, bahasa orang mah, atos liren, sudahlah berhenti, jangan kau teruskan. Jika engkau teruskan, sekalipun kau memiliki 100 nyawa, niat ruh, memiliki 100 nyawa, kemudian nyawa itu keluar 1, hidup lagi 1, hidup lagi. Aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Sampai begitu itu sana. Kurang bisa begitu. Budak ceri, pamajikan ceri, ditoha dulu ceri. Kacida eta si Aanya, eta si Neng diantep. Aduh, eta teh. Pertama nelpon istri urang. Eta nelpon mereka mitoha urang, kumaha ngajawabna coba? Ya, mitoha urang nelpon ka urang. Ada anu di mana itu si Neng kedamang sok kumaha ngajawabna? OTW. Itulah ya iman ya, yang akan dan pasti dihadapi oleh setiap aktivis dakwah. Pasti. Dan yang mengalami bukan hanya di pemuda Persis, dulu juga sudah ada. Dari dulu sudah ada. Itulah sunnah para pejuang. Jadi saya katakan itu sunnah para pejuang. Pejuang mah gitu. Aktivis mah gitu. Mereka yang bergerak di bidang dakwah kan seperti ini. Menghadapi minimal keluarga. Makanya tadi saya sampaikan ya, pesan kepada yang masih single, pilihlah calon-calon istri yang isi dengan kita. Kalaupun tidak, Neng sanggup ke jeung AA
pisina kieu kieu tah kaki besar. Ulang-ulang sok kita waktu. Daripada kan ibu. Anu atas kumaha wayahna eta. Jadi mudah ulah dipucak. Manya pun sudah budak kumaha. Nah itu ya iman. Itu mengamalkan, memahami dan mendakwahkan. Keluarga, mulai dari keluarga, baru kemudian keluar. Kemudian apalagi? Masih tujuan. Mendakwahkan apa? Mengamalkan apa? Dan memahami apa? Jangan salah dan jangan pernah salah memilih. Yang kita lakukan memahami, mengamalkan, mendakwahkan. Apa yang kita lakukan untuk 3 hal ini? Nah, dalam Qiyah bab 1 pasal 3 yang kita lakukan memahami, mengamalkan, mendakwahkan itu adalah 1 akidah, 2 syariah, dan yang ketiga akhlak Islam. Tapi itu pun jangan atas dasar kaul anu tidak. Nah ini yang kemudian membedakan Jamiah Persatuan Islam dengan jamiah-jamiah yang serupa di Indonesia. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada PUI, ada SI, ya, ada Wasilah, macam-macam gitu, ormas sangat banyak. Yang kita lakukan ketiga hal tadi, akidah, syariah, akhlak Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang kita perjuangkan. Nah bedana tuh jeung Muhammadiyah kan bisa Quran Sunnah, NU sarua Quran Sunnah. Nah gitu kan, ini harus kita dalami lebih jauh. Ini pernah dulu ketika saya masih di PD Kabupaten Bandung mengundang, sengaja mengadakan pembahasan direnengkeun Basul Masail NU, Dewan Tarjih Muhammadiyah, Dewan Hizbah, Persis. Ini adalah think tanknya masing-masing, think tank hukum. Ketika bertanya hukum anu ke NU, itu akan keluar dari Basul Masail. Ketika bertanya hukum ke Muhammadiyah, itu akan keluar dari Majelis Tarjih. Ketika bertanya hukum ke Persis, akan keluar dari Dewan Hizbah. Sengaja itu direnengkeun. Kegiatan itu diadakan tujuannya apa? Untuk mengetahui bagaimana metodologi dari 3 ormas besar ini. Kelihatan sekali perbedaan. Kalau NO kan baheula mah NO, nah NU gak UU baheula mah. Kan Soekarno ge oleh Soekarno, Soekarno, NO. NO itu ya, mereka itu mengedepankan kaul pendapat. Cek mama kieu coba orang nanyakeun ka kiai kawalat sih, nanyakeun ka kiai. Itu doktrinnya. Silakan Anda kalau tidak percaya atau mungkin di lingkungan Anda ada. Kata kiai ini begini. Nanyakeun we. Mama di hadisna eta sahih belum teu di kumaha. Mana itu percaya baik? Bakal gitu orang Sunda. Tidak percaya. Bakal ujung-ujungnya, wah iya mah persisnya langsung gitu. Jadi kita sudah di masyarakat sudah dihadapkan persisnya mah. Termasuk saya di rumah saya itu kan balanya bala. Oh, ada orang Ustaz Haji Muslim mah persis. Nah ya, mendingan pugu daripada disediakan diterka-terka, mending pugu sekalian, gitu kan, daripada itu kumanya. Alhamdulillah, saya istilah berkat dalam tiluna tujuannya supaya kan berkat tahlil gitu. Tidak ada, atau mengundang ke rumah di Antros, di akhir ke bumi, nah gitu. Tiluna, itu ketika saya bandingkan NU itu kaul. Jadi mereka berpikir kan ini teh ulama, gitu. Kan pasti ulama itu memakai Quran dan hadis. Jadi buat apa kita capek-capek ke Quran dan hadis? Udah saja pendapatnya begitu. Itu satu. Oh begitu ya. Nah, bagaimana Muhammadiyah? Kalau Muhammadiyah itu memang kembali ke Quran dan hadis, tapi memakai penafsiran. Dan diantara kalau istilah dalam ini bagi teman-teman yang kuliah di UIN ya, itu ada MKDU tentang filsafat Islam biasanya.
Anda pasti akan dikenalkan dengan tokoh-tokoh pemikiran seperti Jabiri. Ya, ada yang dari UIN Bandung atau UIN mana? Tidak ada. Itu Anda akan dikenalkan dengan tokoh-tokoh pemikir, Fajrul Rahman, Jabiri. Nah, Muhammadiyah itu menggunakan pendekatan itu, pendekatan Irfani, Bayani, dan ada satu lagi itu Irfani, Bayani apa? Kesimpulannya apa? Ya, daripada kita bersetegang dengan yang lain, udahlah toleran, prinsipnya itu, asasnya itu. Oh, pantas satu begitu. Jadi Dewan Tadinya sudah membolehkan, yang penting kita darul mafasid gitu. Jangan dikedepankan, yang penting maslahat. Jadi kalau antum bertanya kepada Muhammadiyah, 23 11 taraweh teh. Wah, bisa dong oge. Anu gorengan ke taraweh. Kan lieur eta teh. Jadi masalah anyar. Ayo pertanyaan, yang benar itu yang mana, 23 atau 11? Jawabannya teh yang benar itu yang tidak benar adalah yang tidak taraweh, kan lieur. Kurang dor kedua, nu keluar nu katilu, kan lieur atuh eta teh. Aduh kumaha? Karena tadi prinsipnya kita jangan foto-fotokan, langsung aja bareng aja. Nah, yang ketiga sudah jelas. Kalau persis metodologinya Quran, Sunnah. Sekalipun ada kaul, tapi lamun kaulna bisa ketika ditimbang, dikritisi, bisa oke kieu. Gitu kan? Kepagedruk jeung Quran bisa jadi ini. Ya, makanya beberapa tahun ke belakang itu ada postingan ya, hari persis madhab lain. Wating persis madhab kalimah. Kita kan di Indonesia terkenal madhab itu ada 4, apa saja? Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, Ta'an kalimana persisnya. Madhab tiada gitu. Nah, ada yang celotehan. Tidak, memang kita tidak bermadhab. Seandainya dari Syafi'i bagus, kita ambil. Dari Maliki bagus, kita ambil. Bagus dalam arti bukan bagus ini ya, tapi argumentasinya kuat, ujiannya jelas, ya, mutabik, ya, kita ambil. Jadi tidak. Nah, itu mendakwahkan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang kedua. Sebentar ini saya sampai jam berapa ya? Sampai setengah 3. Oh, setengah 3. Kalau nggak salah di acara sampai jam 2:15. Oke. Tadi mulainya jam 2. Oke, siap, setengah 3. Baik. Selanjutnya, bentuk. Nah, tadi sudah saya singgung. Bentuk organisasi pemuda persatuan Islam ini adalah otonom. Otonom. Jadi di bawah induk Persis. Kita ini budakna, cicikal kan. Jadi persatuan pemuda Persis itu merupakan cikal, anak paling besar. Ya, istrinya Persistri, anaknya yang paling besar. Ya, istrinya Persistri kan? Persistri. Itu walaupun nggak kenal pasangannya. Nah, anaknya itu kita yang paling besar. Maka ayah babasan ini bahasa Sunda ini. Nah, cikal dikirata nyalicik, yang nakal, nyalicik nakal gitu. Kata sama mah orang teh sok ya di kota Bandung nya sok kadang-kadang butrang mana yang Persis tuh. Buku ya kiuk gitu kan. Nah, kadang-kadang atau di tempat yang lain juga sama. Memang sok jadi trigger, tapi ingat juga ya seperti yang tadi dilakukan oleh sahabat Sa'ad wasahib rumah, bersahabat saja. Berbeda pendapat, oke, tapi tetap muruah kita, ya apa hormat kita kepada orang tua terus kita jaga. Itu bentuk. Kemudian sifatnya. Itu yang keempat, sifat. Jadi yang pertama identitas, yang kedua tujuan, yang ketiga bentuk, yang keempat sifat. Apa itu sifat dari pemuda persatuan Islam? Pemuda persatuan Islam adalah organisasi kader. Jadi Anda sekarang berkeinginan menjadi masuk anggota pemuda, ini merupakan proses untuk mencetak kader-kader pemimpin masa depan. Di mana? Di persatuan Islam. Apakah tidak boleh kita menjadi pemimpin di saat pemuda? Oh, silakan, dan sudah berjalan. Ya, tapi kan perjuangan ini terus berjalan. Nanti kalau di pemuda kan ada usia ya. Usia pemuda untuk di Kiai Muktamar kemarin itu di usia 40 tahun.
Gitu. Jadi dari mulai 16 sampai 40 tahun. Nanti kalau sudah 40 tahun bagaimana? Nah, karena Anda sudah di pemuda, maka Anda serta-merta harus ke Persis. Lanjutkan perjuangan, bukan berhenti berjuang. Lanjutkan perjuangan di Jamiah Persis. Wadahnya lebih besar, wadahnya lebih luas, lebih strategis, dan ujiannya pun lebih luar biasa. Saya informasikan dari sekarang kepada antum. Ujian Jamiah Persatuan Islam ini yang paling besar dan berat adalah ketika bersinggungan dengan politik. Itu ujian yang paling besar. Fakta secara historis, banyak cabang-cabang pemuda ya, yang kemudian menjadi kuning, ya, dari hijau jadi kuning, dari kuning jadi mati. Kenapa? Bersinggungan dengan politik. Si U nggak dukung si A, si U nggak dukung si B, pasti kan bakal rame nanti. Sukses jurkam dua date, wah kebayang. Nah, nungalana jurkam teh tim sukses teh, wah. Nah ini ujian kita. Jadi saya pun sampaikan kepada Iwan sekalian, itu tantangan dakwah. Dan itu secara rutin. Ya mudah-mudahan kedepannya Jamiah Persis dalam ini orang tua kita bisa memformulasikan bagaimana sikap ketika menghadapi siasat. Dalam hal ini pemuda Persatuan Islam, saya pertegas dari sekarang, itu melarang anggotanya merangkap keanggotaan dengan orpor. Saya sampaikan sekarang. Abdil anggota Perindo misalnya karek asup. Ya jadi Perindo. Atuh saya ada lebar kemarin ditawaran jadi ketua DPC na. DPC kan kabupaten, hanya diterima. Tadi fasilitasnya mobil, ya, rumah, kemudian salary tiap bulan sekian juta, aja tadi dicokol. Kemudian kami ketemu gawe, cokol we. Kemana? Nah, itu tantangan itu. Tantangan dakwah. Nah, itu ya waktu iman rahimakumullah. Saya sampaikan sebelum antum nanti dibaiat menyatakan siap berjihad. Dalam keyakinan pemuda Persatuan Islam itu tidak dibenarkan rangkap keanggotaan. Cuma pertanyaan Ustaz, abdi tidak atau si jantan di desa teh jantan KPPS. Ya, tahu KPPS? Ada yang jadi KPPS di sini? Atau anggota KPPS? Kan pemilu sok aya geningan. Anu ketuana, anu catat, tukang nungguan, anu nyelupkeun, anu jadi hansipna, itu anggota KPPS semua. Ada kan ketua panitia KPPS, ketua panitia pemilihan suara setempat, KPPS tingkat desa, PPK tingkat kecamatan, KPU, nah KPUD kabupaten kota, KPUD provinsi, KPU nasional. Itu organ-organ pemilu. Bagaimana kalau itu? Nah itu bukan politik. Yang dilarang itu adalah menjadi anggota parpol. Itu yang dilarang. Misalnya Anda berkartu, nah kartunya anggota PDIP, waduh anggota PDIP semua itu udah. Ya ngomongin anggota PDIP, jadi kode udah gitu. Anggota PDIP yang, tahu Ustaz, ketua lagi dia DPC, wah tidak anggar itu DPC. Itu lagi sebenarnya balikan. Tetap ya, jadi kalau misalnya antum aktif di Bawaslu, ya. Panwaslu, Badan Pengawas, KPU Kota misalnya, silakan. Tapi tetap menjaga eksistensi saya adalah anggota pemuda. Karena di dunia itu iwatu iman yang namanya riswah, uang sangat mudah, sangat mudah. Yaitu, satu tantangan tapi anu gitu. Nah itulah. Saya sampaikan dari sekarang biar antum tidak menyesal nanti asup pemuda. Kadung jadi pemuda temenang anu bawa nanti akhirnya dibicara daripada angkat kulutus gitu. Kemudian apa gerakannya yang kelima? Gerakan Pemuda Persatuan Islam. Gerakannya adalah bergerak dalam pembinaan keimanan, keilmuan, dan kepemimpinan kader dan dakwah. Jadi aktivitas Pemuda Persatuan Islam tidak akan keluar dari hitohnya yang pertama dulu. Basis
Pemuda Persatuan Islam aktivitasnya adalah dalam keilmuan, ilmu. Saya sampai sekarang masih analisa naonnya baru dapat pemuda. Hari diajak ngaji hese, nah diajakan futsal, sekali ngajak pakai perang gitu. Hari diajak ngaji mah, gus di SMS, gus di WA, di Telegram, di Facebook, di share publikasi ke di grup, di teleponan seorang-seorang. Ada jawaban nanti, pameng abdi, pameng kia, sibuk kan hari futsal, sekali tercabek. Hari ini kan saya tahun pertama di PP ya. Nah ini informasi juga Anda bagi yang punya hobi olahraga ya. Insya Allah rencananya pimpinan pusat tahun depan semester kedua nanti bulan Februari tahun depan 2017 akan mengadakan TITN, temu ilmiah dan ta'aruf nasional. Cuman tempatnya masih belum ditentukan.